Assalamualaikum, welcome back di Bu Kiki Family Channel. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur ya teman-teman. Kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman, pada video kali ini Bu Kiki akan menceritakan perjuangan satu pekan terakhir pada saat pengolahan nilai rapot ya teman-teman. Pada video sebelumnya kalian ketahui bahwasanya Bu Kiki sudah memperlihatkan di balik layar pelaksanaan penilaian akhir semester yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik di sekolah Bu Kiki bekerja ya teman-teman. Nah, di sini Bu Kiki itu sudah mulai memasukkan nilai-nilai yang diperoleh oleh peserta didiknya Bu Kiki ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa proses input yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian pada tahapan ini ada hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, yaitu ketelitian dan kecermatan terhadap nilai-nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Teliti karena kalau nilai yang dipertukar otomatis akan merugikan untuk peserta didik lain teman-teman. Nah, di sini ada beberapa nilai yang pasti akan dimasukkan oleh Bapak Ibu guru: pengetahuan, nilai keterampilan, dan juga nilai-nilai lain seperti nilai penilaian harian, penilaian tengah semester, dan juga penilaian akhir semester. Jadi semakin banyak nilai yang diperoleh oleh peserta didik, itu juga berpengaruh pada proses input yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru teman-teman. Pada saat memasukkan nilai peserta didik, biasanya Bapak Ibu guru itu akan semakin fokus supaya tidak terjadi kekeliruan pada saat input nilai ya teman-teman. Untuk kali ini Bu Kiki sedang melakukan pengelompokan hasil penilaian akhir semester yang sudah melalui proses penilaian oleh Bu Kiki, akan dipisahkan berdasarkan kelas masing-masing. Kebetulan untuk Bu Kiki pada semester ini mengampu 8 kelas ya teman-teman. Nah, untuk kelas yang Bu Kiki ampu yaitu kelas 7 dari kelas A sampai D, dan juga kelas 9 dari kelas A sampai D. Yang perlu teman-teman ketahui, Bu Kiki akan sedikit sharing untuk kalian. Untuk kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan untuk kelas 9 menggunakan kurikulum 2013 teman-teman. Dalam proses pemisahan hasil belajar peserta didik, di sini juga harus dipastikan untuk lembar jawabnya sudah sesuai atau belum dengan jumlah masing-masing kelas teman-teman. Karena jika tidak dihitung dari awal akan menyebabkan kebingungan untuk Bu Kiki sendiri pada saat mengolah nilai. Kenapa? Kalau kurang satu lembar pasti harus dicari dulu lembar jawab punya siapa. Nah, jadi dari awal untuk jumlah lembar jawab memang oleh Bu Kiki itu dihitung terlebih dahulu, supaya nanti pada saat proses memasukkan ke daftar nilai yang Bu Kiki punya itu akan memudahkan ya teman-teman. Saat ini Bu Kiki sudah mulai memasukkan nilai dari peserta didik yang berasal dari lembar jawab ke daftar nilai yang Bu Kiki miliki teman-teman. Di sini yang perlu Bu Kiki ceritakan sedikit kepada kalian, bahwasanya lembar jawab yang Bu Kiki pegang saat ini itu belum urut sesuai dengan presensi dari masing-masing kelas teman-teman, sehingga butuh ketelitian untuk pastikan nama antara lembar jawab dengan nama yang Bu Kiki masukkan ke daftar nilai itu sesuai teman-teman. Karena apa?
karena kebetulan di tempat Bu Kiki bekerja dalam satu kelas itu ada beberapa nama yang mirip ya teman-teman, sehingga harus benar-benar hati-hati, jangan sampai lagi-lagi merugikan peserta didik. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, Bu Kiki, kenapa daftar nilainya itu ada dua? Yang satu daftar nilai manual dan yang satunya lagi daftar nilai yang Bu Kiki inputkan ke dalam komputer. Iya, betul sekali. Jadi, untuk Bu Kiki sendiri dan guru-guru di tempat Bu Kiki bekerja pada umumnya mempunyai daftar nilai dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu daftar nilai yang seperti kalian lihat saat ini, yaitu daftar nilai yang manual yang ditulis di dalam kertas sebagai arsip yang nantinya Bu Kiki simpan barangkali suatu saat nanti akan dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu daftar nilai yang Bu Kiki inputkan ke dalam komputer. Nah, daftar nilai yang Bu Kiki inputkan ke dalam komputer itu yang nantinya sebagai daftar nilai yang akan diolah untuk dimasukkan ke dalam e-raport ya teman-teman. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya, tapi sebagian besar Bu Kiki yakin sudah tahu apa itu e-raport. Nah, e-raport itu electronic report. Jadi untuk saat ini proses pencetakan raport pun sudah mengikuti perkembangan zaman teman-teman. Kalau zamannya Bu Kiki untuk pencetakan raport itu belum ada. Karena apa? Raport yang Bu Kiki terima itu ditulis manual oleh Bapak Ibu guru. Sedangkan untuk raport saat ini itu sudah dicetak melalui proses input data ke dalam komputer. Kemudian kalau nilai sudah selesai tinggal di print atau dicetak. Jadi memang proses digitalisasi itu juga berkembang di dunia pendidikan ya teman-teman. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu guru mengolah nilai peserta didik, nah di sini ada kegiatan juga teman-teman yang dilakukan oleh peserta didik. Di antaranya kalau kali ini itu ada seleksi PAS atau petugas afektif sekolah yang ada di sekolahannya Bu Kiki teman-teman. Apa sih tugasnya PAS? Pasti akan ada yang tanya, PAS apakah itu penilaian akhir semester Bu Kiki? Bukan teman. Nah, di sini PAS tadi Bu Kiki sebutkan di awal yaitu petugas afektif sekolah yang nantinya bertugas untuk menyambut teman-teman yang hadir ke sekolah pada pagi hari dengan membiasakan 5S teman-teman, yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun teman-teman. Di sini untuk program afektif memang perlu sekali digiatkan agar nantinya peserta didik cerdas secara akademik juga mempunyai akhlak yang baik teman-teman. Teman-teman, nah ini juga salah satu kegiatan yang dilaksanakan peserta didik setelah pelaksanaan penilaian akhir semester. Nah, ini kegiatan kelas meeting yang dilakukan antara santri putri yang ada di boarding school dan juga peserta didik yang ada di SMP Istiqomah Sambas program reguler teman-teman. Nah, untuk siswa putranya di mana? Untuk siswa putranya itu berada di gedung SMP Istiqomah Sambas boarding putra. Bu Kiki saat ini sudah berada di lab komputer, tempat di mana Bu Kiki bekerja ya teman-teman. Tepatnya di lokasi SMP Istiqomah Sambas Purbalingga untuk program boarding. Nah, di sini ada di boarding putri ya teman-teman. Kebetulan tempat di mana Bu Kiki bekerja itu mempunyai dua program teman-teman, yaitu program reguler dan juga program boarding school.
Mungkin di antara teman-teman ada juga yang bertanya-tanya, apa sih perbedaannya Bu Kiki antara program reguler dan juga program boarding school? Jadi antara keduanya perbedaannya, yang pertama kalau reguler itu berangkat pagi, siangnya itu bisa langsung pulang. Sedangkan untuk boarding school mereka itu menginap di sekolahan, atau bahasanya kita secara umum itu dibilang pesantren teman-teman. Nah, apa persamaan antara keduanya? Dua-duanya mempunyai target hafalan tahfidz juga teman-teman. Jadi selama menempuh jenjang pendidikan di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, antara program reguler dan juga program boarding school itu sama-sama ada target tahfidznya ya teman-teman. Cuma jumlahnya antara reguler dan juga boarding itu berbeda. Saat ini Bu Kiki akan turun ke bawah untuk melihat kelas meeting yang dilaksanakan oleh peserta didik teman-teman. Sedikit informasi buat teman-teman, biasakan apabila akan turun tangga itu menggunakan kaki kiri, dan jika akan naik tangga menggunakan kaki kanan terlebih dahulu ya teman-teman. Masih di ruangan yang sama ya teman-teman. Di sini ada di lab komputer. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, Bu Kiki kok ini ada di lab komputer lagi? Iya, betul. Karena memang dalam proses pengolahan nilai raport peserta didik itu tidak bisa dilaksanakan secara singkat atau hanya dilakukan satu hari. Tidak, teman-teman. Karena memang proses yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu melalui beberapa tahapan. Seperti video yang sudah kalian lihat di awal tadi, ada proses memasukkan nilai ke komputer, kemudian ada proses memasukkan nilai ke daftar nilai yang secara manual, kemudian diolah, selesai nilainya, nah baru dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah disediakan, yaitu aplikasi iRaport teman-teman. Jadi sampai akhirnya rapot kalian tercetak atau rapot peserta didik tercetak itu prosesnya cukup panjang ya teman-teman. Saat ini sudah masuk ke tahapan pencetakan teman-teman, di mana raport sudah bisa dicetak apabila Bapak Ibu guru sudah selesai mengirimkan seluruh nilai ke dalam aplikasi iRaport. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, Bu Kiki, kalau masih ada 1 atau 2 Bapak Ibu guru yang baik, apakah iRaport bisa dicetak, Bu Kiki? Tidak bisa teman-teman. Jadi raport bisa dicetak apabila seluruh nilai itu sudah masuk teman-teman. Jadi ada proses di mana Bapak Ibu guru itu harus memastikan apakah nilainya sudah masuk ke iRaport atau belum. Nah, kalau saat ini sudah ada di tahapan Bu Kiki harus membubuhkan legalisasi untuk raport dari peserta didik ya teman-teman. Kali ini Bu Kiki sedang melakukan legalisasi dari raport yang sudah Bu Kiki mintakan tanda tangan dari kepala sekolah teman-teman. Nah, di sini Bu Kiki harus benar-benar teliti, jangan sampai stempel yang Bu Kiki bubuhkan ke rapot peserta didik itu terbalik ya teman-teman. Sedikit cerita ya teman-teman, Bu Kiki untuk memasukkan rapot peserta didik, Bu Kiki berada di ruangan perpustakaan di mana tempat Bu Kiki bekerja.
Nah, di sini ada beberapa keunggulan dari fasilitas yang ada di perpustakaan tempat Bu Kiki bekerja, seperti ada zona untuk bermain anak, sehingga jika ada peserta didik dari PAUD, dari MI, atau dari putra-putri Bapak Ibu guru yang berada di lingkungan SMP Istiqomah Sambas Purbalingga masih bisa bermain dan belajar di dalam perpustakaan. Nah, kalau sekarang ya Bu Kiki itu sudah membawa map dari peserta didik. Ada 33 map yang akan Bu Kiki masukkan rapotnya, teman-teman. Kebetulan untuk kelas yang Bu Kiki ampuh, Bu Kiki sebagai wali kelas 7, di mana jumlahnya ada 33 peserta didik ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman serba-serbi selama 1 pekan kemarin Bu Kiki melakukan pengolahan nilai raport dari memasukkan nilai peserta didik hingga proses cetak, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video Bu Kiki. Jangan lupa like, comment, and subscribe.